Demi halangi kasus pembunuhan istri Irjen Sambo bohong soal pelaporan Brigadir J, lakukan pelecehan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Yang terungkapnya LP yang ditangani oleh Barreskrim dengan korban Joshua ini dengan sendirinya menjawab fakta bahwa LP model yang dua LP tadi itu tidak ada. Nah sekarang orang yang diduga memproduksi hoax inilah ya premisnya terbukti ya. Jadi tolong kita ya kalau menerima suatu informasi jangan langsung reaktif ya mengatakan itu salah, terlalu prematur. Faktanya terjadi pembunuhan berencana, bukan tembak-menembak, tidak ada kekerasan seksual. Maka kita minta supaya orang-orang yang terus menggali kebohongan untuk menutup kebohongan itu segera tersangka demi kepastian hukum dan keadilan. Itulah intinya. Siapa aja itu termasuk Yang jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Pengaduan Ibu Putri soal pelecehan seksual dan berencana pembunuhan sudah terbantahkan. Tidak ditemukannya pidana di dalamnya. Jadi oleh karena itu Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa pengaduan itu terbantahkan dan tidak ada hukum terpidananya. Oleh karena itu kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Joshua beserta nama baik keluarga. Pusat kejadian yang membuat Pak Sambo itu marah adalah ketika di Magelang. Ketika Putri nelpon nangis-nangis ke Ferry Sambo, di Magelang itu Ricky dan Richard Eliezer ya, itu diperintahkan untuk pembantaian atau pembunuhan terencana itu diwujudkan di Magelang, di rumah di Magelang, di Magelang. FS sendiri ada di situ nggak, Mas Deo? Pak Ya, Ferry enggak, Sambo. Pak Ferry Sambo itu udah pulang pagi-pagi. Setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Setiap kali mau pemeriksaan dan sebagainya, apa yang sudah kami dapat ya sepanjang proses sekarang sedang kami susun berbagai laporannya. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Periksa ya oleh tim yang langsung dipimpin oleh Wakapolri ya, luar biasa. Jadi tim itu dipimpin Wakapolri Gatot Edi dan kira-kira tujuannya apa selama 3 jam memeriksa. Demi halangi kasus pembunuhan istri Irjen Sambo bohong soal pelaporan Brigadir J, lakukan pelecehan. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diduga kuat berbohong mengenai dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Barreskrim Polri sudah menghentikan penyidikan kasus yang sempat dilaporkan Putri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Arya Jadi menyebut alasan dihentikannya penanganan kasus itu karena hasil pendalaman tidak ditemukan adanya peristiwa itu. Bahkan tidak ada saksi dan bukti yang dapat meyakini penyidik tim khusus telah terjadinya pelecehan terhadap istri Jenderal Bintang 2 tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, ujar Andi kepada wartawan. Bahkan berdasarkan hasil penyidikan tim sus, pelaporan itu hanya dianggap sebagai pengaburan dari aksi pembunuhan berencana Brigadir J. Pelaporan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati itu hanya sebagai alibi. Tujuannya untuk menutupi tewasnya Brigadir J karena dibunuh. Kita anggap 2 LP ini menjadi satu bagian masuk dalam obstruction of justice ya, ungkapnya.
Ini bagian dari upaya menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340 pembunuhan berencana rep, sambung Andi. Putri Chandrawati sempat melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dan upaya pembunuhan. Pelaporan itu terregistrasi LP-B-16-7-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan PMJ pada 9 Juli 2022. Bahkan kasus itu sempat dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Saat itu, status kasus itu pun ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun tak berapa lama kemudian Barreskrim menarik penangannya. Sebab laporan itu masuk dalam rangkaian kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Barreskrim Polri menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilaporkan istri Irjen Verdi Sambo karena tak terbukti. Bahkan pelaporan itu dianggap sebagai pengaburan dari aksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Bahkan Andi tegas menyebut semua penyidikan yang sempat menangani perkara itu, baik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya akan ditindak. Sebab mereka diduga tak profesional karena meningkatkan kasus itu ke penyidikan. Padahal faktanya tidak ditemukan peristiwa pelecehan seksual tersebut. Sebab penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus, kata Andi. Sebagai informasi, istri Irjen Verdi Sambo sempat melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dan upaya pembunuhan. Bahkan kasus itu sempat ditangani Polda Metro Jaya. Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dapat dipidanakan terkait laporan palsu tentang pelecehan seksual Brigadir J. Dirinya menambahkan apabila merunut dengan hukum pidana, pelaporan dapat menjadi tersangka jika memang terbukti adanya laporan palsu. Kalau di dalam aturan ada bahwa orang yang memberi keterangan palsu ada ketentuan hukumnya. Kalau kita merunut aturan bisa karena laporan palsu, kata Agustinus saat dihubungi FOI pada Minggu 14 Agustus. Oleh sebab itu, Agustinus meminta kepada pihak kepolisian harus mengusut terkait laporan Putri Chandrawati. Apakah ada dugaan pemaksaan atau tekanan yang dialami istri Irjen Verdi Sambo? Sebagai informasi, istri Irjen Verdi Sambo sempat melaporkan Brigadir J atas dugaan pelecehan dan upaya pembunuhan. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam menemukan pada komunikasi antara Verdi Sambo dengan istrinya, Putri Chandrawati 1 jam sebelumnya. Kejadian itu terekam CCTV yang menampilkan rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Komnas HAM juga mengonfirmasi kondisi Brigadir J saat rombongan tiba di Jakarta. Verdi Sambo memastikan Brigadir J masih hidup. Tak hanya itu, Komnas HAM juga mendalami percakapan antara Brigadir J dengan kekasihnya, Vera. Percakapan itu, kata Anam, merupakan informasi ancaman yang disampaikan Brigadir J kepada sang kekasih. Suami ditahan di Makobrimob Sealisya, istri Brigjen Hendra akan bongkar skenario Sambo. Nama Sealisya mendadak jadi sorotan setelah bersuara lantang di media sosial akan bongkar skenario Irjen Verdi Sambo atas kematian Brigadir J. Siapa Sealisya? Ia adalah istri Brigjen Hendra Kurniawan. Sealisya kini menjadi sorotan. Sealisya kini mulai menyinggung kasus skenario Verdi Sambo yang melibatkan sang suami, Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan menjadi salah seorang perwira yang dinonaktifkan oleh Kapolri. Brigjen Hendra Kurniawan, suami Sealisya, ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan diduga telah mengintimidasi keluarga Brigadir J saat membuka peti jenazah. Brigjen Hendra Kurniawan kabarnya melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah dan melihat kondisi korban secara langsung. Sealisya sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami. Sindiran Sealisya pada kasus Verdi Sambo dan dukungan untuk sang suami. Sealisya langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi. Sealisya lagi-lagi buka suara terkait kasus Brigadir J yang kini menyeret sang suami. Awalnya, Sealisya disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J. Sealisya pada Rabu 10 Agustus 2022, Sealisya tegas bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadir J.
dan tentang skenario Ferdy Sambo. Namun, langkah si Alicia untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Ferdy Sambo. Kuasa hukum Ferdy Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 kali 24 jam. Si Alicia menyinggung nasib para anggota yang ikut jadi korban skenario Irjen Ferdy Sambo. Tapi dari pihak kuasa hukum, Pak FS meminta waktu 1-2 hari untuk Pak FS sendiri yang akan menyelesaikan. Dan ini hari kedua tapi belum masuk hitungan 2 kali 24 jam. Si Alicia menyindir jika Ferdy Sambo tak mengungkap fakta apapun dan pihak si Alicia tidak menulis apapun, berarti dirinya tengah mendapat teguran.